Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi berjumpa dengan saya Muhaifin Agus Sultani di kesempatan sore hari ini. Tentang arti sebuah kehidupan. Banyak para youtuber di luar sana yang cukup eksis dengan penampilannya, cukup eksis dengan actionnya, cukup eksis dengan ilmunya. Saya katakan sekali lagi bahwa hidup ini seperti fata morgana, terlihat indah namun tak sempurna. Karena sejatinya manusia itu adalah manunggalnya rasa. Manusia itu bukan orang yang ingin dikenal banyak orang, dipuji banyak orang, kemudian disanjung banyak manusia. Karena ujian orang hidup di muka bumi ini adalah menghindari pujian-pujian manusia. Karena pujian yang hak adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dilihat, yang tanpa ruang dan waktu, tidak terikat ruang dan waktu, dan menyelimuti segala sesuatu. Jadi saya akan menjelaskan di sore ini ilmu falak, ilmu perbintangan, di mana teman-teman di luar sana youtuber seperti Marcel pesulap merah yang tidak sepakat dengan kekuatan apa itu, dan juga teman-teman yang kontennya mistik, Gus Idris, Joker Ganas, ada juga Mamas Karyo, ada juga Gus Nur GNS, dan kawan-kawan yang mistik yang semuanya berbau berbau luar dimensi ya. Di luar dimensi manusia itu ada dimensi gaib ya, dan gaib itu ada tingkatannya. Ada alam nasut ya, alam manusia, alam jabarut, alam jin, dan kemudian ada alam lahut ya, ada 4 tingkatan alam ya. Alam nasyut, alam jabarut, alam lahut ya, 4. Pada kesempatan sore hari ini saya berterima kasih kepada YouTube yang di situ berbau mistik, berbau bantuan kodam, bantuan energi gaib. Karena semuanya itu bullshit. Mereka orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Nantinya di hari kiamat Allah akan memberikan perhitungan amal yang panjang. Karena barang siapa yang mendoakan Allah, maka Allah cemburu. Allah tidak mau didoakan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ayat Allah itu mahal, tidak boleh dijual. Dan mereka, para youtuber itu rata-rata apa istilahnya, ingin dikenal banyak manusia itu dengan menjual ayat Allah. Padahal kita sama di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Ketika kita berhadapan di masjid sholat, orang yang naik becak, pemulung, presiden, menteri, militer, TNI, polisi, semuanya sama, tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya. Kadar iman dan takwa ya, kadar iman dan takwa. Karena yang berbicara setelah mati adalah iman, bukan yang berbicara setelah mati adalah orang-orang yang memujinya, orang-orang yang kemudian mengagung-agungkannya ya kan. Karena itu syirkul asghar. Karena bagaimanapun juga, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan menjual ayat Allah dengan harga murah. Rasulullah itu berangsur-angsur mendapatkan ayat Al-Quran. Begitupun Soekarno dalam perjuangannya mengusir para penjajah itu dengan kekuatan Jawanya, yaitu tirakatnya yang luar biasa. Tapi hari ini
Al-Quran sudah dikumpulkan jadi mushaf pada Rasulullah tidak menyuruh untuk membuat Al-Quran. Itu sahabat-sahabat Nabi yang menyuruh, yang membuat ide untuk kemudian menjadikan Al-Quran itu dibukukan, itu para sahabat Nabi. Tapi Rasulullah tidak menyuruh menjadikan ayat Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Makanya ada mushaf Utsmani dan mushaf-mushaf yang lainnya. Ini Hisham Al-Faridzi, teman seperjuangan. Oke, lanjut sahabat-sahabat semuanya dan kawan-kawan semuanya dimanapun panjenengan berada. Perspektif saya, paradigma saya, cara pandang saya menyikapi hal ini memang sangatlah penting, karena ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Perang dunia ketiga, musibah juga sudah banyak dibahas Mas Ori di channel Ngaji Roso dan juga Mas Tinus. Saya membahasnya di sini saja karena saya orang tani biasa. Wong tani cekelane pacul tangane sini wis apa adanya, jadi kalau sudah saja. Menyikapi hal ini saya berterima kasih karena ilmu-ilmu Mas Marcel, ilmu dari Deddy Kobuser itu saya dalami dan saya resapi, ternyata semua sama untuk bareng-bareng mengkaji tentang kehidupan ini. Kehidupan ini memang sangatlah singkat, makanya jangan lupa bahwa setiap hidup kita harus ingat dosa dan ingat mati, karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Rokib Atid, Israfil itu dekat, terutama Israel, cabut nyawa itu. Lanjut, tema kita hari ini tentang ilmu falak, ilmu perbintangan. Jadi ketika waktu saya dulu belajar di pondok saya Arisalah Gundik, ya, tepatnya di Ponorogo Selau, sebelah barat, sebelah mana? Selatan, dekat pantai selatan, dekat sama Kanjeng Ratu Kidul, insyaallah, tabarakallah, hayakumullah. Jadi ilmu falak itu menjelaskan bahwa bintang yang paling dekat dengan bumi itu adalah matahari, dan tidak ada satu manusia di muka bumi yang mampu menciptakan matahari. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Hanya Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sejak zaman azali, sebelum diciptakannya semua manusia, sebelum diciptakannya bumi, ya, karena bumi ini adalah sempalan dari planet-planet yang katanya Pluto itu tidak ada. Pluto itu sebenarnya ada. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Uranus, Jupiter dan lain sebagainya itu berporos di matahari, dan matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita, karena matahari lah yang memberikan fotosintesis, memberikan energi kepada kita sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa minum, sehingga kita bisa menikmati makanan-makanan yang enak, berkat dari matahari yang memberi tanpa pilih kasih. Lanjut. Jadi ketika di malam hari kita melihat banyak bintang, sebenarnya itu juga matahari. Kalau kita mau datang ke sana, kalau kita tanya pada Sang Pencipta, siapa? Allah. Khalik itu khalaqa yakhluqu khalik. Khalik itu Allah. Jadi segala sesuatu kecuali Allah itu makhluk. Ini juga makhluk, saya juga makhluk. Allah itu atoh tanpa wawonan, cedek tanpa sesenggolan. Jadi Surat Wirid Hidayat jadi mengatakan bahwa Allah itu mempunyai kalam di Al-Quran di bumi ini. Penanya pohon, tintanya laut, kertasnya bumi ini, dan tulisannya adalah manusia. Jadi manusia semua yang beredar, yang berjalan di muka bumi, titahnya Allah SWT. Jadi kalau mereka lupa kepada Allah, sombong mereka, karena mereka suka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, padahal ayat Allah itu sangat mahal.
Barang siapa yang menjual ayat Allah, nanti di hari kiamat Allah akan mengadilinya, karena Allah tidak meridhoakan. Para pejuang-pejuang mistis, para orang-orang yang bergelut di dunia mistis, mereka punya khodam. Saya tahu khodamnya, saya tahu perewangannya, saya tahu ingin popularitasnya, eksistensinya. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak perlu eksistensi, ya. Manusia itu tanpa dipuji, sebenarnya Allah sudah memuji ketika dia mau di alam semesta, dia mau menanam, dia mau tirakat, dia mau sengsara, dia mau prihatin. Allah sudah tahu, tidak perlu kita menonjolkan siapa kita. Nanti pengadilan Allah di yaumul hisab sangat panjang sekali. Jadi orang berjajar di padang mahsyar, mereka berkeringat karena dihitung amalnya, dosanya sangat banyak. Itu pun saya, dosanya begitu banyak, sangat banyak. Saya akui bahwa saya adalah pendosa. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, Sallallahu Muhammad. Di kesempatan sore ini saya akan memberikan doa, dimana doa ini bukan saya jual, saya amalkan setiap pagi dan sore. Bahwa manusia hidup di muka bumi ini jangan lupa berdoa, karena dengan doa lah manusia bisa hidup, ya. Karena doa pagi dan sore yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Riyadhus Shalihin dan di Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa was-sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa was-sami'ul alim. Ini adalah sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita umatnya, karena kita sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tanpa pembeda, tanpa perantara, dan tanpa wasilah. Kita itu sama umatnya Nabi Muhammad, dan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling unggul nanti di hari kiamat. Tapi barang siapa yang menjual Nabi Muhammad, lihat saja kalau sudah mati, kalau sudah di alam barzah, nanti akan tahu. Jadi alam barzah itu ketika manusia dikubur itu luar biasa perjalanannya alam barzah itu. Siapa yang dapat nikmat, dia akan melihat pintu surga. Kalau dia mendapatkan azab, dia akan disempitkan sampai tulang rusuknya disempitkan, sempit banget, dan minta tolong, ingin dihidupkan lagi dan beribadah. Begitupun orang di rumah sakit, dia ingin pulang dan ingin beribadah lagi. Kalau kita diberi sehat, alhamdulillah. Oke, sedulurku di mana saja berada, dari penjelasan ilmu falak dari saya tentang bagaimana kemudian berbicara tentang esensi kehidupan ini, bahwa hidup ini bukan lagi tentang sandiwara, tapi hidup ini adalah yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menerima apa adanya yang diberikan Allah, menerima yang pandung, lebur dan yang pangastuti, ambarasta durhangkara, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya Muhammad Agus Sultani. Wa takum minkum ummatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaiika humul muflihun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.